Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia telah memasuki musim hujan. Bahkan diprediksi hujan akan disertai dengan angin kencang. Lalu wilayah mana saja yang diprediksi oleh BMKG rawan angin kencang? Telah ada rekan kami Lydia Simengonsong langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Silakan rekan Lydia dengan laporan Anda. Ya, Reva dan juga pemirsa, usai hujan badai melanda Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore kemarin, ini beberapa wilayah di beberapa kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan ini diterjang bencana angin puting beliung. Dan akibatnya beberapa rumah warga ini kemudian rusak parah akibat terdampak bencana angin puting beliung. Lantas bagaimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melihat fenomena angin puting beliung ini dan seperti apa perakiraan cuaca untuk di wilayah Jabodetabek selama 1 pekan ke depan. Dan untuk menjawab itu semua, saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Lutfi Fitriano, perakiraan cuaca BMKG. Selamat malam Pak Lutfi. Ya, Pak, terkait dengan fenomena angin puting beliung yang kemarin baru saja melanda wilayah Bogor, Jawa Barat, ini bagaimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melihat fenomena angin puting beliung ini, Pak? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya BMKG sudah memberikan informasi ya, warning, press release melalui media, diinformasikan ke media cetak ataupun ke media elektronik, sosial media, terkait kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat. Dan untuk beberapa hari ke depan seperti ini juga masih cukup tinggi ya hujan di wilayah Jabodetabek, khususnya di wilayah Jawa Barat bagian tengah dan selatan, Bogor dan sekitarnya. Itu artinya bahwa selama seminggu sepekan ini potensi hujan ini masih terus mengguyur wilayah Jabodetabek, Pak? Ya, untuk beberapa hari ke depan hujan terkonsentrasi di wilayah Bogor dan sekitarnya diakibatkan karena adanya konvektivitas pemanasan matahari yang menyebabkan pertumbuhan awan-awan lebih cepat pada siang harinya, sehingga memang potensinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat temperatur cukup tinggi. Terkait dengan fenomena angin puting beliung ini penyebabnya apa sih, Pak? Ya, seperti yang disebutkan di awal, konvektivitas pemanasan matahari yang cukup tinggi pada pagi hari hingga siang hari, sehingga pada siang sekitar antara jam 1 jam 2 baru tumbuh awan-awan tersebut dan cukup menjulang tinggi sehingga terjadilah hujan dengan intensitas lebat disertai kilat dan petir dan angin kencang. Itu awan-awan apa, Pak? Cumulonimbus CB. Iya. Apakah itu artinya bahwa selama seminggu ke depan ini kemungkinan potensi awan-awan cumulonimbus itu kemudian mungkin juga bisa menyerang wilayah di Jabodetabek, Pak? Ya, pada hari ini saja gitu kan terlihat pada gambar ya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, Cianjur dan sekitarnya juga saat ini sedang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Biasanya seperti pada gambar merah ini itu menggambarkan sedang terjadi hujan disertai kilat dan petir dan angin kencang. Lantas dari prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini Pak seperti apa melihat daerah-daerah mana saja di wilayah Jabodetabek yang kemungkinan ini berpotensi besar terjadi ya hujan, Pak? Ya, untuk di Jawa ya seperti di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga wilayah Jawa Timur dalam sepekan ke depan masih perlu diwaspadai. Dan untuk wilayah lainnya seperti di Sumatera hampir sebagian besar untuk esok hari akan diguyur hujan dengan intensitas cukup beragam, ringan, sedang hingga lebat. Untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri, Pak, ini daerah mana saja yang patut diwaspadai, Pak? Kemungkinan daerah yang paling besar berpotensi seringnya turun hujan deras, Pak? Ya, 1-2 hari ini cukup aman ya, cukup DKI Jakarta. Namun lagi-lagi perlu diwaspadai antara jam 1 hingga jam 2 siang. Dan pada malam harinya tuh perlu diwaspadai. Biasanya kalau cuacanya cukup semu, panas, gerah, dan paginya itu terlihat antara jam 10 jam 11 ada awan yang cukup tinggi, awan-awan putih dan menjulang tinggi, perlu diwaspadai. Biasanya itu potensi terjadinya hujan yang datang secara tiba-tiba dan disertai angin kencang seperti itu. Jadi memang hujannya cukup lokal, tidak cukup luas, namun cepat, namun cukup kencang seperti itu. Itu artinya bahwa hujan turun di DKI Jakarta merata di seluruh wilayah seperti itu, Pak, atau ada daerah khusus yang kemungkinan besar sering terjadi hujan, Pak? Ya, tergantung konvektifnya ya. Jadi pencinaran mataharinya mana yang paling panas, biasanya pertumbuhan awan itulah yang tinggi cepatnya gitu. Oke, baik.
Pak Lutfi, terkait dengan musim penghujan ini, apakah dari pantauan BMKG ini Pak akan terus terjadi di sepanjang bulan Desember atau sampai kapan nih Pak? Ya, untuk di wilayah Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan untuk di wilayah Maluku, Papua, Sulawesi, hujan masih cukup minim ya, walaupun ada hujan spot-spot kecil namun tidak besar. Namun yang perlu diwaspadai untuk sepekan ke depan, Sumatera, Kalimantan, dan di wilayah Jawa seperti Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Timur dan Bali. Untuk DKI untuk 1-2 hari ini masih cukup katakan aman lah. Namun perlu diwaspadai antara jam 2 jam 3 biasanya ada pertumbuhan awan-awan yang menjulang tinggi, cukup tinggi. Musim hujan ini akan terus terjadi selama di bulan Desember saja atau akan berlanjut Pak? Ya, untuk puncak musim hujan itu diperkirakan Desember hingga bulan Februari nanti. Sedangkan untuk musim penghujannya sendiri masih akan ada di bulan antara April dan bulan Mei. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Ya, Reva dan juga pemirsa, tadi itu informasi yang kami dapatkan dari BMKG terkait dengan kondisi perakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek selama 1 minggu ke depan, dan bisa diprediksi bahwa untuk di wilayah Jabodetabek ini masih akan kemungkinan terus hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat ini masih akan mengguyur wilayah Jabodetabek. Ya, Reva dan juga pemirsa, demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Lydia atas laporan Anda langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Dan pemirsa, pelaku kasus penjualan belangko KTP elektronik dipolisikan, dan informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.